Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas. Salawat serta salam tak lupa pula kita hantarkan kepada junjungan umat Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, sehingga kita dapat membedakan perkara yang hak dan yang batil. Ibu dosen yang saya muliakan serta teman-temanku yang saya banggakan, dengan kita niatkan mencari ilmu dan menjadikan sebuah diskusi juga presentasi kali ini dengan kelompok saya, semoga bisa menambah ilmu serta mendapatkan nilai ibadah dan semoga menjadi manfaat kelak di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 11 tugas dari mata kuliah Ekologi Perairan Estuaria yang berjudul Perubahan Iklim dan Perikanan. Sebelum saya masuk materi, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama, Muhammad Fadli dengan NPM 1840102037 dan saya sendiri Siti Aminah dengan NPM 1840102088. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya awali presentasi saya ini dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Perubahan iklim dan perikanan. Perubahan iklim isu global dan diakui sebagai salah satu tantangan terbesar manusia saat ini. Fenomena ini membuat produksi pangan menjadi sangat rentan. Hasil studi FAO menunjukkan bahwa perubahan iklim secara langsung maupun tidak langsung akan membawa perubahan besar dalam ketersediaan ikan di alam. Hal ini akan membawa konsekuensi penting secara ekonomi maupun geopolitik, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada sektor ini. Perubahan dalam ketersediaan ikan di alam merupakan suatu kekhawatiran karena ikan dan produk sejenis telah menjadi salah satu sumber pangan utama umat manusia saat ini. Produk perikanan menyediakan 20% dari total kebutuhan protein dunia. Di kawasan pesisir di negara-negara berkembang, produk perikanan menyumbang sebanyak 50% konsumsi protein keseluruhan. Pada perubahan iklim dan ikan, dampak pemanasan iklim. Menurut Brown et al. 2004, dalam variabel iklim, suhu diakui untuk mempengaruhi nasib reaksi biokimia dan mendikte tingkat hampir setiap aktivitas biologis. Memang, metabolisme meningkat secara eksponensial dengan suhu, dan tingkat metabolisme individu menentukan tingkat penyerapan sumber daya di habitat tertentu yang mempengaruhi proses ekologi di semua tingkat organisasi. Para penulis menyarankan bahwa setelah kapasitas aerobik, yaitu kapasitas organisme untuk memenuhi tuntunan oksigen jaringan, mulai dibatasi suhu kritis maupun ambang batas yang melampaui. Pada gambar 1, nilai ini mungkin tidak sama untuk seluruh populasi, karena spesimen yang lebih kecil menyajikan toleransi termal yang lebih luas dan dengan demikian akan terus tumbuh setelah suhu kritis yang lebih tinggi dicapai. Kita lihat pada gambar 1 ini. Ini adalah yang ada pada gambar 1. Konsentrasi oksigen terlarut O2 dalam
variabel negatif dengan suhu, dan kedua variabel menentukan nasib metabolisme aerobik, kurva padat. Kapasitas aerobik mulai dibatasi setelah suhu ambang batas optimal T adalah melebihi jumlah. Setelah timbulnya metabolisme anaerobik, kurva putus-putus. Ketika suhu terus berkembang, konsentrasi oksigen terlarut menjadi membatasi dan setelah ambang kedua tercapai, merugikan T. Metabolisme anaerobik diaktifkan, mengurangi kebugaran spesies, melebihi batas toleransi atas kritis T. Kapasitas aerobik adalah nol dan individu ditopang oleh metabolisme anaerobik dan sel-sel mulai rusak. Selanjutnya, pada pengaruh perubahan iklim driven lainnya dalam sistem perairan. Kapasitas ikan dapat terganggu bila terkena tingkat pH dekat dengan orang-orang yang diperkirakan terjadi pada 2100. Larva ikan tropis terbukti tidak mampu membedakan isyarat penciuman dan pendengaran untuk mendeteksi predator dan habitat pemukiman cocok bila terkena menurunkan kadar pH menurut Munday et al. 2009. Pada fungsi otak juga dipengaruhi oleh konsentrasi CO2 oleh lateralisasi ikan mengubah, yang merupakan mekanisme kunci yang terlibat dalam kegiatan perilaku termasuk menghindari predator. Menurut Domenici et al. 2012. Kita dapat melihat pada gambar di sebelah kanan ini atau di sebelah samping. Simulasi lanjut memprediksi bahwa memperlambat sirkulasi Samudra Atlantik dapat menyebabkan runtuhnya plankton sebagai hasil dari upwelling berkurang dari perairan kaya nutrisi dalam Setschnittner 2005, dan efek merusak mungkin menyebar di web trofik menyebabkan penurunan berat dari stok ikan tersebut. Pada gambar ini, konsekuensi abiotik dari perubahan iklim global kotak kiri dan dampak terkait pada berbagai tingkat organisasi ekologi ikan pada kotak kanan. Pada slide selanjutnya, di sini bagaimana perubahan iklim mempengaruhi dunia perikanan. Dalam sistem kelautan, kondisi lingkungan memainkan peran utama dalam distribusi populasi ikan. Perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan suhu air laut dan perubahan arus laut dan pola upwelling pesisir memproduksi perubahan dalam distribusi spesies pelagis. Prediksi dampak ekonomi dan sosial yang akan memiliki perubahan iklim terhadap perikanan tidak hanya tergantung pada mengenali tempat rentan terhadap pemanasan iklim dan tanggapan ekosistem level, tetapi juga tergantung pada memahami dinamika sosial dan ekonomi dari armada nelayan dan masyarakat nelayan dan kapasitas mereka untuk beradaptasi dengan perubahan menurut Allison et al. 2009. Perubahan iklim akan mendukung beberapa fraksi dari populasi ikan yang mungkin tidak disukai hari ini dan dengan demikian mengubah biografi stok ikan dan kelimpahan mereka. Bagaimana perikanan kenaikan efek perubahan iklim di ekosistem laut? Seperti yang kita ketahui bersama, masalah utama mengenai kematian yang dihasilkan oleh nelayan dan alam selektif adalah bahwa hal itu mengarah ke potensi adaptasi dibatasi untuk perubahan iklim menurut Brander 2010.
Salah satu dampak utama dari memilih individu di tepi rentang spesies adalah bahwa mereka cenderung memiliki adaptasi khusus untuk kondisi ekstrim, sehingga kolam renang genetik dan platisitas penduduk sangat berkurang. Brander 2010. Pada potensi reproduksi dari populasi ikan juga dipengaruhi oleh selektivitas perikanan. Karena kapasitas perekrutan lebih besar jika lebih besar individu yang lebih tua lebih berlimpah. Pada kelimpahan populasi yang rendah, populasi memiliki kecenderungan untuk menghuni hanya yang paling spasi. Cocok hotspot mengurangi tingkat temui dengan spesies mangsa dan kompetitif, sehingga menguntungkan perkembangan populasi lain yang kurang dipengaruhi oleh nelayan. Adapun pada kesimpulan dari perubahan iklim tersebut, perubahan iklim merupakan fenomena yang sangat tak dapat dihindari. Namun, pada perubahan iklim bukan satu-satunya faktor yang membahayakan kelangsungan sektor perikanan. Penangkapan ikan yang berlebihan turut memperparah dampak perubahan iklim. Penangkapan yang berlebihan menghabiskan stok atau ketersediaan ikan di alam liar, sementara pemanasan menghambat pemulihan populasi. Tindakan mitigasi yang dapat diambil adalah dengan menghindari penangkapan ikan yang berlebihan sehingga memberikan ruang atau kesempatan bagi populasi ikan untuk pulih dan berkembang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikianlah akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam minallahi musta'an wal summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.